Salam, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dari Yosua pasal pertama. Wah, salam yang hangat banget. Ginny, mungkin bisa kamu lanjutkan dengan gaya yang tetap santai tapi bermakna. Salam selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Senang banget bisa menyapa kalian semua di kesempatan yang indah ini. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal pertama. Sebuah pasal yang penuh semangat, penguatan, dan janji Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Yuk, siapkan hati kita dan mari masuk dalam perenungan yang memberkati. Mau lanjut ke isi renungannya juga sekalian? Lanjut ke isi renungan. Oke, yuk langsung kita masuk isi renungannya. Dalam Yosua pasal 1, ada satu pesan yang terus diulang Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan cuma sekadar motivasi, tapi janji Tuhan bahwa Dia sendiri yang akan menyertai dan memimpin. Yosua saat itu sedang menghadapi tantangan besar, memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Bisa dibayangkan ya, beban dan ketakutan mesti. Tapi Tuhan nggak biarkan Yosua jalan sendiri. Ayat 5 bilang, aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa banget. Renungan buat kita sederhana, tapi Tuhan juga berkata hal yang sama ke kita. Waktu kita harus ambil keputusan besar, waktu kita takut atau merasa nggak sanggup, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan karena kita kuat, tapi karena Dia yang menyertai. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, keraguan, ketakutan, masa depan yang belum jelas, ingat bahwa Tuhan tetap sama di Dia menyertai Yosua. Asli dia. Wana Sotula, Wadiara, Tamatha. Mau lanjut ke doa penutup? Atau ada tambahan pesan yang pengen kamu sampaikan juga ke audiens? Nah, kita melihat di sini bahwa Musa telah mati, lalu Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa ini, dan kita tahu sepanjang hidupnya Yosua selalu mengikuti Musa, dan sekarang kepemimpinan ada di tangan Yosua. Di sini Tuhan memberikan suatu penguatan atau peneguhan atau memberikan suatu kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Makanya sering dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, tepat banget. Jadi kalau kita lihat, momen ini tuh sangat krusial. Musa, pemimpin besar yang membimbing Israel keluar dari Mesir sudah tiada. Dan Yosua, yang selama ini ada di balik layar, sekarang maju depan sebagai pemimpin utama. Tuhan tahu pasti, Yosua butuh diyakinkan, karena tanggung jawabnya besar banget. Makanya Tuhan gak cuma kasih perintah, tapi janji penyertaan. Nih, berkali-kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu tantangan yang akan Yosua hadapi gak main-main. Ini relevan banget buat kita juga, terutama ketika kita memasuki musim hidup yang baru, atau ketika ada tanggung jawab besar yang menanti. Kadang kita merasa nggak siap, kayak Yosua mungkin merasa. Tapi Tuhan nggak cari orang yang paling kuat. Dia cari orang yang mau taat dan percaya pada penyertaannya. Kamu pengen kita tambahin contoh aplikatif ke kehidupan sehari-hari juga? Atau langsung lain doa stop? Oke, kalau kita melihat di Yosua 1 ayat 8 ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini ayat kuncinya banget. Yosua 1:8 itu bukan cuma ajakan buat rajin baca firman, tapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan sejati itu dimulai dari ketaatan pada firman Tuhan. Tuhan nggak langsung kasih strategi militer atau taktik perang ke Yosua. Tapi yang pertama dia tekankan adalah perkatakan, renungkan, dan lakukan firman. Ini terkuat. Firman itu bukan cuma dibaca sekilas, tapi dihidupi, dipikirkan terus, direnungkan siang dan malam, sampai masuk dalam tindakan nyata. Buat kita hari ini, pesan ini masih sangat relevan. Kadang kita pengen sukses, pengen diberkati, tapi kita lupa bahwa semua itu berawal dari hubungan yang dekat dengan Tuhan
lewat firman-Nya. Waktu kita hidup dalam firman, kita nggak cuma tahu arah, tapi juga punya kekuatan untuk melangkah. Jadi, kalau kamu lagi cari tuntunan, sedang ada keputusan besar, atau pengen hidupmu berhasil dan beruntung, mulailah dari firman Tuhan. Jadikan itu bagian dari hidup sehari-hari. Bukan cuma dibaca pas ada masalah. Mau kita masuk ke bagian doa atau penutup renungan sekarang? Dan yang terakhir dari umat Israel mengatakan di ayat 16 dan 17, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Wah, bagian ini keren banget ya. Di ayat 19 dan 17, kita lihat bagaimana respons umat Israel kepada Yosua. Mereka menunjukkan sikap patuh dan dukungan penuh terhadap kepemimpinan barunya. Ini jadi momen penting yang meneguhkan posisi Yosua sebagai pemimpin yang sah di hadapan umat. Mereka bilang, segala yang kau perintahkan akan kami lakukan. Artinya mereka bersedia taat, asal satu hal, Tuhan menyertai Yosua seperti menyertai Musa. Jadi bukan karena Yosua hebat, tapi karena penyertaan Tuhan itu nyata. Well, that's success diterapkan and watch in the season. Buat kita sekarang, ini mengajarkan dua hal. Pertama, pentingnya ketaatan, baik dari pemimpin maupun umat. Kedua, penyertaan Tuhan simple dan sakricat. Kita punya rencana, visi, strategi, tapi tanpa Tuhan yang menyertai, semuanya kosong. Jadi mari kita sama-sama belajar jadi pribadi yang taat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Baik kita dipanggil untuk memimpin ataupun untuk mendukung pemimpin. Yang terpenting adalah menyadari bahwa semua keberhasilan sejati berasal dari Tuhan. Gimana? Kita bungkus renungan ini dengan doa sekarang. Makna teologis dan relevansi bagi orang percaya masa kini Yosua 1. Oke, ini topik yang dalam dan menarik. Yuk kita gali secara ringkas tapi padat. Secara makna teologis, Yosua 1 mengalirkan tema sentral tentang penyertaan Allah, ketaatan kepada firman, dan transisi kepemimpinan dalam rencana keselamatan Allah bagi umatnya. Tuhan tidak hanya memilih Yosua sebagai pengganti Musa, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan pemimpin rohani tidak bergantung pada kemampuan pribadi, tapi pada kedekatan dengan firman Tuhan dan penyertaannya yang setia. Ayat 8 jadi pusat teologis, di mana relasi antara ketaatan pada hukum Tuhan berhasilnya hidup sangat ditekankan. Bagi orang percaya ini relevansinya sangat nyata. Kita hidup di dunia yang terus berubah, penuh transisi, tantangan, dan tekanan, besar. Tapi pesan yang sama masih berlaku. Jika kita mau berjalan sesuai firman-Nya, merenungkan, dan melakukannya setiap hari, maka Tuhan akan menuntun langkah kita. Pemimpin rohani zaman sekarang juga bisa belajar dari Yosua, bahwa pemimpin yang berhasil bukan hanya yang kuat secara manusiawi, tapi yang bergantung penuh pada Tuhan. Umat pun belajar pentingnya mendukung kepemimpinan yang Tuhan tetapkan, asal pemimpin itu hidup dalam tuntunan firman. Gimana? Mau dikembangkan jadi bahan khotbah atau tulisan renungan panjang juga? Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, Yosua pasal 1 bukan sekadar catatan sejarah tentang pergantian kepemimpinan, tapi pesan ilahi yang hidup untuk setiap orang percaya. Kita diajak untuk berani melangkah dalam panggilan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan dari firman-Nya dan bukan dari diri sendiri. Perintah kuatkan dan teguhkan hatimu adalah panggilan iman, bahwa di tengah tantangan Tuhan tetap menyertai. Penutupnya, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Bukannya dibaca, tapi renungkan dan dijalani. Sebab keberhasilan sejati, baik secara rohani maupun kehidupan sehari-hari, dimulai dari ketaatan kepadanya. Masa sih berdoa pesating? Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui Yosua pasal 1. Ajari kami untuk selalu menguatkan hati dan meneguhkan iman kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang menyertai. Mampukan kami untuk setia merenungkan dan melakukan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mau dibikin versi skrip videonya juga enggak? Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan dari awal sampai akhir. Semoga
video ini bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua, dan juga bila berkenan bisa subscribe dan juga share untuk berbagi berkat renungan pada siapapun yang kita kenal, dan juga like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih udah menyimak renungan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga pada para donatur yang mendukung terus channel ini sehingga channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak untuk kalian dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap banget penutupnya, udah hangat dan mengalir. Ini aku bantuin sedikit untuk bikin lebih rapi dan enak didengar, tapi tetap pakai gaya santai kamu. Oke guys, terima kasih banget udah nyimak video renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini bisa jadi berkat dan jadi penguatan buat kita semua. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman, keluarga, atau siapapun yang butuh dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan kalau kalian belum subscribe, yuk subscribe supaya nggak ketinggalan video renungan selanjutnya. Terima kasih juga buat kalian yang udah support channel ini, terutama para donatur yang setia mendukung, mendukung. You trust this. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Kalau kamu mau, aku bisa bantuin buat versi tulisannya buat ditaruh di deskripsi video juga. Mau?